uangnya. Pak Desa ada harga berapa, Pak? Ya seperti biasa, Pak. Pak Kades itu nggak bisa bayar mahal pada bapak-bapak semua. Bapak-bapak kan tahu, Pak Kades itu selalu mengisikan uang pribadinya untuk dana kehidupan ke daerah-daerah yang terkena bencana. Tapi Pak Joko, jangan terlalu murah Pak Joko. Keluarga Ibu makan apa? Betul Pak Joko, harusnya Pak Kades itu beli padi kita lebih mahal. Karena kita beli pupuk sama Pak Kades. Kalian itu benar-benar nggak tahu balas budi. Itu irigasi yang mengairi sawah kalian. Itu siapa yang bikin? Itu Pak Kades yang bikin pakai dana pribadinya. Coba kalau nggak ada irigasi itu, hah? Sawah kalian bisa subur. Hah? Udah sana. Masih. Pak Diman. Pak Ustadz juga beli pupuk sama Pak Kades? Waduh, harga pupuk di sana terlalu mahal, Pak Diman. Uang saya nggak cukup kalau harus beli di sana. Lagian, saya kan beli pupuk cuma buat tanaman sayur saya di belakang rumah. Nggak banyak. Kalau begitu, saya ikutan aja deh beli sama Pak Ustadz. Karena harganya lebih murah. Kan lumayan buat keluarga saya, tambah uang belanja. Ya, ya. Mau langsung pulang nih, Pak? Oh iya Pak Ustadz. Ya. Yuk, mari. Pak Joko. Pak Ustadz berani ya membangkang sama Pak Kades. Itu Pak Ustadz sengaja kan beli pupuk di luar biar warga yang lain berani ikutan seperti Pak Ustadz. Apa Pak Ustadz nggak mikir? Hah? Kalau usaha kilang padi dan usaha jual pupuk Pak Kades itu bangkrut, gimana Pak Kades bisa bantu warga yang terkena musibah? Pak Joko, masalah ini sebaiknya jangan terlalu dibesar-besarkan. Saya ini kan bukan petani. Saya cuma punya kebun sayur sedikit di belakang rumah. Makanya saya perlu beli pupuk, tapi saya nggak sanggup kalau harus beli di tempat Pak Kades. Itu aja. Ingat ya Pak Ustadz, kalau sampai warga terpengaruh dan nggak mau lagi beli pupuk di tempat Pak Kades, itu tandanya Pak Ustadz yang sudah menghasut mereka. Dan saya nggak akan tinggal diam. Ngerti? Masya Allah. Ya Allah, Rati, kamu gimana? Ya Allah, Rati, badan kamu panas. Rati, sebentar ya, Nak. Pak, Rati badannya panas sekali. Kita bawa ke dokter aja ya, Pak. Dikompres saja. Kalau perlu pakai payung biar adem. Tapi Rati itu panasnya udah 3 hari, Pak. Ibu khawatir. Ibu ngelihat nggak sih Bapak ini sedang apa? Ngerti nggak sih Bapak lagi apa? Bapak ini lagi bikin konsep pidato ya untuk Bapak bacakan dalam penganugerahan Kades Teladan sekecamatan. Mestinya Ibu tuh harus mendukung Bapak, bukan malah mengganggu. Bangga nggak sih? Hah? Punya suami Kades Teladan sekecamatan. Pak, Ibu nggak bermaksud mengganggu Bapak. Ibu hanya mengkhawatirkan anak kita, Rati. Ya kalau ndak mau mengganggu, makanya kamu pergi dari sini, ya. Pindah ke kamar, ya. Tinggalkan Bapak sendiri. Masih di sini, bukannya pergi? Pergi,
Yang saya hormati, Pak Lurah. Ya Allah, Rati. Kamu bangun, nak. Cepat sembuh. Ibu takut kalau Rati diam seperti ini. Rati. Ada apa lagi sih, Bu? Bapak toko telat nih. Kalau sampai Pak Camat datang lebih dulu, bisa batal gelar kades teladan yang diberikan sama Bapak. Tolong bawa Rati ke rumah sakit. Sebentar aja, Pak. Kalau nggak ke rumah sakit, puskesmas juga nggak apa-apa. Rati muntah-muntah. Pokoknya aku nggak bisa. Kamu bawa saja sendiri. Yuk, jalan. Ya Allah, Rati, Rati, Rati kamu kenapa nak? Ya Allah, Rati kamu muntah. Aina, keluarin semuanya. Bantu. Rati, Rati, kamu kenapa nak? Ayo kita ke rumah sakit, Pak. Kita ke rumah sakit. Rati, kita ke rumah sakit. Rati. Bu Kades, mau kemana, Bu? Ustadz, saya mau bawa Rati ke rumah sakit, Pak. Rati muntah-muntah terus. Sebentar ya, saya cariin kendaraan. Kelihatannya ibu juga lagi agak kurang sehat. Sebentar ya. Pak Ardi. Iya, Pak Ustadz. Tolong anterin Bu Kades ke rumah sakit ya sama anaknya. Baik-baik, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak. Jalan duluan aja, nanti saya nyusul dari belakang. Baik, Pak Ustadz. Makasih ya, Pak Ustadz. Pak Jarod, terima kasih sudah memberi contoh yang baik kepada kepala desa yang lain. Mudah-mudahan Pak, kepala desa yang lain bisa tergerak hatinya untuk belusukan seperti yang Bapak lakukan. Silakan Pak. Selamat ya Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama.